Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. pada malam ini kita akan melakukan presentasi sekaligus praktikum dasar-dasar komunikasi tentang propaganda. Nah, untuk lebih lanjut, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Saleh, NIM 2019 11 Silakan, selanjutnya Saudara Mufti memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Rizky, NIM 2019 11 PPKS 19A. Baik, perkenalkan nama saya Imam Arifin, NIM 2019 11 PPKS 19A. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk di materi kita hari ini, yaitu propaganda, nikmatnya asupan rokok. Nah, kalau kita lihat slide di depan itu, sudah tampak di mata saya bahwa sudah banyak nanti para pemuda dan calon penerus bangsa kita yang akan menderita penyakit. Nah, ini pastinya akan bisa menyebabkan rusaknya para pemuda kita ke depannya. Karena kenapa? Sudah terdampak penyakit akibatkan dari rokok ini. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau menurut Anda seperti itu kan masalah penyakit. Ya tergantung orang juga, ya. Bang. Kalau orang yang mau ngisap, nah berarti dia udah menerima gitu. Kena penyakit akhirnya enggak gitu kan. Kalau Itu menurut pun saya lebih baik kita mencegah. Lebih baik kita mencegah daripada kita kena penyakit. Kan kita tahu sendiri bahwa rokok itu menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, janin. Sudah ada tulisan di rokoknya, bahkan sudah ada gambar-gambarnya yang seram-seram itu. Nah, masa sudah kita tahu seram, masih mau kita isap lagi? lah, iya. Ya. Soalnya misalnya dibawa kerja kan enak kali, Bah. Santai jadinya, Bos. Iya. Iya. Apalagi yang namanya perokok kan. Sudah nama perokok berat itu sudah menghiraukan itu namanya larangan-larangan sakit jantung. Nah, itulah. Ya. Mau janin lah. Yang penting kitanya senang, oke? Kalau menurut saya enggak gini loh, Bang. Kalau menurut saya mereka itu enggak paham atau mereka itu enggak tahu baca. Soalnya kenapa? Atau mereka itu rabun-rabun kelihatannya. Kenapa? Karena di bungkusnya sudah ada kelihatan kan? Sudah seram-seram, dada dibelah, dibuka dadanya, tenggorokannya pun dibelah juga, dilihat lubang-lubang. Kalau orang yang berpikiran sehat, masa dia mau merokok lagi kalau dia sudah lihat hal-hal seperti itu? Memang iya. Tapi itu letaknya kenikmatan itu, Bang. Asap masuk, Mbah. Nikmat kali, Bah. Dimbusin bikin bulat-bulat kan? Iya. Dan satu lagi, rokok ini kan punya keuntungan bagi negara. Pendapatan dari pajaknya rokok ini besar, Bang. Besar pendapatan ini. Satu slop rokok itu berapa uang itu? Yang datang ke Indonesia itu enggak satu slop, Bang. Puluhan ribu tonton yang mau dibakar. Jadi abu nanti. Gitu. Jadi bagi negara uang masuk juga. Makanya rokok-rokok nih nggak ada yang di stop di Indonesia. Walaupun itu udah pakai dada dibelah, ya kan? Iya. Paru-paru dikasih bolong-bolong gitu. Itu editan, ada itu, editan. Oh, jadi itu enggak ini ya, enggak asli itu. Iya. Editan, Bang, editan. Enggak, itu editan itu. Yang gambar-gambar itu hanya editan semua itu. Ya enggak mungkin lah orang jualan nakutin membelinya, enggak ada itu. Iya. Enggak ada itu, enggak ada. Tapi masalah terbesarnya ini pabriknya sendiri loh yang kasih gambar seperti itu. Kalau kita pikir masa sih? Bukan. Itu pabriknya itu dipaksa dari kesehatan supaya mengasih itulah ya gambar. Iya. Soalnya kalau menurut saya begini, kalau gimana, Bang?
Nah, kalau saya menurut saya begini, kan kalau yang pendapat Anda kan menambah devisa negara. Iya. Kan masih banyak hal-hal lain yang bisa menambah devisa negara, misalkan hasil bumi kelapa sawit kita yang melimpah, hasil minyak, hasil tambang, kan juga ini menambah devisa negara. Nah, kalau misalkan karena rokok menambah devisa negara, takutnya kalau para pemuda semua merokok, kena dampak rokok, sakit seperti itu, bagaimana negara ke depannya? Bahkan bisa hancur. Makanya dari itu Bang, disesuaikanlah sama olahraga. Nah, Nah, Iya. olahraga dia Nah, kan, rajin minum susu. Kalau kita minum susu iya. Bang ya, nah itu nikotin itu rontok tuh Bang. Serius. ah, di sini lagi lah Bang, kekeliruannya. Kita itu bagaimana caranya supaya bisa menghemat, supaya bisa kita sehat. Hmm. Nah, kita pikir saja, orang merokok, berarti dia mengeluarkan biaya untuk membeli sebungkus rokok. Anggaplah 15.000 dalam satu hari. Nah, kali sekian bulan. Nah, jika uangnya itu dalam satu bulan itu dia tabung, dia bisa gunakan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada dia habiskan dengan merokok. Bisa dia untuk buat usaha atau buat apa yang lebih menguntungkan dan bahkan bisa menambah devisa negara. Jadi nanti presiden kita tidak susah-susah lagi mengirimkan bantuan kepada masyarakat miskin, harus kasih inilah, kasih itulah, karena dengan uang mereka yang tabung itu dia bisa buat usaha sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi misalnya kalau kayak gitu menurut Abang kan, itu berlaku berarti bagi orang-orang yang kurang mampu gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang udah mampu, iya kan? 15.000 Iya. ya apalah kan? 15.000 pun Bang. Taruhlah Marlboro sekarang 32.000. 32.000 oke lah kan aku udah mampu ini itu kan. Kalau Iya. nggak mampu tapi mau ngerokok juga ya udah kertas saya dulu bakar rokok juga. Asap kan? Yang Iya, penting keluar asap Bang itu. iya. Ya kalau bagi anak Kalau muda ya merok kan gitu. Dia ngerokok. kalau merokok bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu yang repot karena sudah kecanduan, ya kan? Cak Nah, Nah, itu mananya itu? makanya itu. Bang. Kalau Itu Bang. memang dia nggak mampu, tapi dia udah kecanduan ngerokok, jadi rokoknya selama ini bikin dia kecanduan itu dapat dari mana gitu kan? Entah mungkin rokok bapaknya dia Nah, bilang sama dia, kita nggak tahu kan. Berdua nah sama itulah yang bapaknya. jadi masalah, Bang. Itulah jadi masalah negara. Karena mereka tidak punya uang, karena dia tidak berkecukupan, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan, misalkan mencuri, merampok, jambret. Kan hal-hal itu yang harus dihindari. Oh beda Nah, bang, bagaimana masa itu, Bang? iya Nah, buat 15.000, ya paling rokok bapak lah. Oh paling dia ambil anak gua. Itu aja kata bapak. Iya. Biarin aja lah. Nah, ya. Iya. itu bang, rokok ini pendapatan Oke. penghasilannya tinggi buat negara bang. Kalau nggak tinggi ngapain kan sampai sekarang rokok masih dibuka juga. Kalau rendah misalnya kan, ya tutup aja lah. Nah gitu bang. Banyak sekarang bang This is yang anggota-anggota DPR ngerokok juga dia. Anggota DPR dia ngerokok juga bang. kalau menurut Iya. saya sih lebih baik kita gini, usaha tani sawit daripada usaha tani tembakau. Daripada merugikan orang kan, mending sawit. Tapi bang gini bang, kenapa banyak petani sawit kalau dia udah di kebun, kenapa dia ngerokok bang? Banyak tuh. Kayak misalnya Kalau sendiri lah bang kan, sendiri lah di lahan sawit kan, nyamuk banyak bang, serius nyamuk banyak. Ya. Nggak mungkin lah kita bawa kan, kita bakar di tangan buat nyamuk, mungkin lah kan, terpaksa mati. Nah, jadi menurut Abang rokok ini untuk mengusir nyamuk begitu. Jadi kalau pada saat kita dodol sambil ngerokok sambil usir nyamuk. Kalau Nah, menurut saya bisa kan? Kita bawa obat nyamuk itu taruh di belakang atau digantung-gantung gitu kan. itu ribet. Ini kita cari yang Ribetnya simpelnya itu aja, Bang. kan Eh, eh, enak gitu. Mm-mm. Itu setelah makan tuh bang,
Gitu kan. Woi, Enak kali woi, kamu nikmatnya kau. tuh Bang. Kayaknya abang ini sudah Woi, ini profesional ini kayaknya sudah pro. Tapi awak dari diperum bang. kecilnya itu Bang, Kontra, Bang. merokok Bang. Gini bang, ada persepsi orang mengatakan bahwa Apa bang? merokok sambil minum kopi itu nikmat. Kalau saya sih enggak. Hmm. Merokok sambil makan pisang goreng baru nikmat. Nah, Masa berarti minum Anda kopi sambil isap ngerokok asap juga kan? nikmat? Ah, Berarti Anda ngerokok juga kan? oh enggak. Kalau menurut saya lebih enak itu kalau kita minum kopi sambil makan gorengan. Kalau minum kopi sambil isap rokok, mana ada Itu enaknya. enaknya bang. Abang minum kopi, Min ngisap rokok, hari hujan isap asap. tanpa mie instan, bos. Enak bang, Woi, serius. enak kali tuh Bang. Langsung naik Bang. Iya bang, naik Oke. kayak gini. Woi, Apanya yang naik? udah nggak ada obat itu Bang. Enak kali, seriusan bang. Makanya abang Obat coba itu di aja dulu. apotek. Sekarang abang coba aja dulu, setengah kan, nanti batang, jadi 2, enak bang. Itu kan rokok kan, ya dari tembakau lah kan. Nah, Dari tembakau rokok tuh bang. Nggak ada rokok dari iya. kayu. Iya. Kalau menurut abang dari tembakau, apakah tembakau itu memiliki manfaat? Ya kalau nggak memiliki manfaat, ngapain ditanam buat jadi rokok? Dan tembakau, petani-petani di tembakau nanti kan dia panen, dijual tuh, dapat uang. Ya kan pemasukan, bukan pengeluaran. Nah, Gitu bang. Tapi kalau menurut saya, tembakau ini kan hasil rempah-rempah. Nah, Ya, pasti gunanya bukan hanya rokok, masih banyak hal-hal lain yang bisa dipakai oleh tembakau ini. Nah, memang kenapa iya. kita tidak alihkan saja? Kalau misalnya abang alihkan tuh, dari Hmm, tembakau untuk jadi rokok, abang alihkan tempat lain. Ya kan? hmm, hmm. Berarti yang abang alihkan ke tempat yang lain ini, belum tentu pemasukan buat negara segini. Lebih naik daripada pemasukan dari rokok atau menurun. Nah, gitu bang. Hmm. Kalau menurut Bang Imam bagaimana? Apa? Bang Imam? Kalau menurut Bang Imam bagaimana? Bagaimana menurut Bang Imam? menurut saya Kalau tembakau ini dialihkan, jangan jadi rokok, jadi yang lain lah, buat rempah-rempah yang lain. ya kalau menurut saya jika tembakau ini dialihkan ya gunanya tembakau ini kurang gitunya Bang. Kalau kita buat makanannya, buat apa coba tembakau? Ah, Coba saya mau tanya, buat apa coba? Roti Selain buat bakar. mungkin rokok coba. buat sayuran mungkin bisa. Nah, Iya kan? nggak mungkinnya itu Bang. Tembakau sayuran. Nah itu. Nggak mungkin itu Bang, nggak mungkin. Dari Bang Dharma gimana bang? Tembakau Mau menolong Bang Akbar? Bang Dharma? Silakan bang. Bang Akbar udah kalah itu. Ya, bagaimana soalnya? Ya, pertanyaannya Begini, Bang. apa? Begini. Kan tembakau ini banyak digunakan untuk rokok. Nah, maksud saya daripada jadi bahan rokok, bagaimana kalau kita alihkan ke bahan lain? Kan lebih bermanfaat daripada merusak orang lain. Ya, kalau bisa tembakau dibuat yang lain, kenapa enggak? Tapi kan udah dari lama tembakau tuh untuk unsur rokoknya kan. Ya, boleh-boleh aja sih. Tapi katanya gini, kalau misalkan tembakau dialihkan yang lain, mengurangi pendapatan para petani tembakau karena katanya pasti kan produksi rokok kan tinggi, jadi langsung menurun gitu katanya. Bagaimana Bang Muti? Seperti itu? Iya seperti itu bang. Menurun. Pendapatan buat petaninya menurun itu. Jadi kan naik lagi ke produksinya bang kan? Bukan ke produksi. Penjualannya bang. Ini kan rokok-rokok ini abang lihat di slide kan, ditata rapi kan, yang sejenis, modelnya sejenis.
Nah, ya kan? Nah, itu buat toko, tipnya ada, Bang. Ada pemasukan toko kan. Sponsor rokok paling besar. Maka dari itu, Bang. Rokok kayaknya di Indonesia entah kapan lah habisnya, Bang. Kalau menurut saya itu tergantung dari pemerintah bagaimana mereka ini mengkondisikannya kan, bagaimana mereka mengatasinya. Kalau menurut saya ini jadi seperti pandemi wabah yang tidak ada habisnya. Karena kenapa? Kalau orang merokok kecanduan. Nah, menurut saya mungkin lebih baiknya kalau harga rokok ini dinaikkan jadi 100.000 supaya para orang-orang yang belum merokok itu tidak akan pernah merokok seperti itu. Kalau Abang naikkan 100.000, itu mending lah petani-petani rokok yang bikin rokok, Bang. Kembali lagi kayak tahun 80-an kan, bikin rokok dari pucuk, rokok pucuk gitu. Tahu Abang tuh yang rokok daun itu, daun kering, Ya. yang campur Ya. tembakau. Itu enak juga, Bang. Daun itu manis-manis, sama kayak filter. Nah, jadi menurut Abang kalau rokok dinaikkan ini bukan jadi solusi, malahan orang bisa mengalih yang lain jadi rokok daun seperti itu. Iya, Bang. Bisa-bisa aja orang kan, namanya orang Indonesia lah kan, Bang. Dapat-dapat aja tuh. Ya banyak ide, banyak akal. Iya, banyak akal itu, Bang. Kalau menurut Bang Imam bagaimana? Gimana tadi, Bang? Kalau harga rokok dinaikkan Jika jadi harga 100.000. rokok Jika jadi harga rokok 100.000. dinaikkan. Itu yang seperti Mufti tadi, kembali lagi. Ya pasti banyak lah ya petani tembakau itu lebih baik membuat rokoknya. Kan yang namanya pecandu rokok. Nah, sehari nggak ngerokok itu rasanya Nah, udah beda, Bang. lidah Udah itu bedanya pahit, itu, Bang. Bang. Lidah itu pahit. Kalau pahit makan gula-gula lah supaya manis. Ya kan? Emang iya, biar manis. Tapi itu Bang, gula-gula nggak bisa Bedanya dihisap, itu, Bang. rasap. Asupan gula-gula tuh kurang, Bang, nggak ada. Yang mau kan keluar dari mulut, masuk hidung, Bang. Kan keluar lagi dari mulut itu kan. Bulat-bulat keluar, Bang. Gini cara set. Iya, Bang, iya. Masih mending gula-gula dihisap masuk di perut. Coba rokok dihisap keluar lagi dari hidung. Nah, manfaatnya itu. Enak ya, Bang. Cuci oksigen. Aduh. Nambah oksigen itu. Kayaknya Bang Darman ini sudah ini. Iya. Bang Darman kayaknya menikmati dia. Darman, bagaimana pendapatnya Bang Darman ini? Bang Dharma. Kayaknya Bang Bang Dharma diam-diam baik. Lagi lost connect ini. Ya, bagaimana pertanyaannya, Bang? Kapan kurban, Bang? Ya, maaf sinyalnya agak susah. Hari Jumat, Bang. Jumat. Ini pas hari raya kurban itu orang-orang yang motong-motong daging itu, Abang lihatlah ngerokok orang itu tuh. Basah tangan ngerokok, tapi rokoknya nggak dipegang, di mulut aja gitu, gantung aja gitu. Iya, Bang, itu yang udah pro kayak gitu, Bang. Jadi sudah pro player ya. Iya. Satu batang rokok itu tahan 1 jam tuh, Bang. Jangan salah, Bang. Di sini aja letaknya, Bang, gini dia. Tahan 1 jam. Oke, bagaimana Bang? Mengingat sudah berapa menit kita memakai waktu, mana kalau kita tutup Baik. dari rokok ini. Jadi kesimpulannya di saat santai bukanlah rokok menjadi semangat hidup, tapi secangkir kopi dan pisang goreng adalah semangat hidup pagi. Betul. Oke, mungkin sekian dari kita. Ada yang mau ditambahkan? Ada kesimpulan yang lain?
Siapa tahu ada kesimpulan lain dari teman-teman, silakan. Mungkin tambahan dikit bang. Nah, Mengkonsumsi rokok ini ya kembali lagi kepada diri sendiri ya. Kalian mau sehat ya sehat, yang mau dia sakit ya udah gitu kan. Kembali lagi ke diri sendiri sih. Di mana dia milihnya. Gitu. Enggak lah mungkin paksa Bang Akbar, kau ngerokok lah kawan. Enggak lah mungkin kan. Ku kasih kau uang 100.000, ngerokok lah. Awak yang rugi jadinya. Iya kan? Nah, betul. tergantung kepada diri sendiri gitu. Nggak bisa Iya. dipaksa. Nah, ke Bang Imam bagaimana, Bang Imam? Cukup udah, Bang. Cukup. Oke. Jadi menurut Bang Cukup. Bang Mufti Dharma gimana? tadi tergantung. Bang Dharma? Sinyalnya jelek kan ya Bang Rahman ini. Ya Nggak mungkin kedengaran dia lagi di sana. apa ini? Mungkin kalau menurut Bang Mufti tadi kan rokok itu tergantung dari orangnya yang mau merokok Konsumsi. atau enggak. Iya. Seperti itu. Tapi kesimpulannya Iya. agar lebih baiknya kalau misalkan kita tidak merokok, ya sudah janganlah merokok karena lebih baik kita menggunakan uang kita dengan hal-hal yang lebih baik. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari ini kita dari BPK 19A. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.